Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sang manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, tema yang kita renungkan hari ini, mencari keseimbangan hidup. Hari ini gereja memperingati Santo Pius ke-10. Dia adalah seorang pemimpin gereja yang besar. Ia lahir dari keluarga sederhana, petani. Ia ditabiskan menjadi imam 18 September tahun 1858. Ketika Paus Leo ketiga meninggal, ia dipilih menjadi paus. Ada dua peristiwa penting mewarnai masa pontifikat selama kepemimpinannya sebagai paus, yaitu pemisahan antara gereja dan negara di Perancis. Gereja memiliki kebebasan penuh, otonom. Artinya, tidak ada intervensi politik dari pemerintah kepada agama. Namun akibat dari pemisahan ini adalah harta kekayaan gereja dirampas oleh pemerintah. Kutukan terhadap gerakan filsafat dan teologi aliran modern. Paus mendukung ilmu pengetahuan, tetapi ia menolak gagasan atau teori-teori ilmu pengetahuan yang tidak sejalan dengan ajaran iman Katolik. Maka, melalui dekretnya Lamentabili dan ensiklik Pascendi Domini Gregis, Pius ke-10 secara resmi mengutuk modernisme. Injil bercerita mengenai orang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup kekal. Jawaban Yesus begitu normatif dengan menunjukkan bahwa untuk memperolehnya mesti taat kepada perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sang manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menunjukkan perintah yang harus ditaati untuk memperoleh hidup yang kekal. Apa yang disampaikan oleh Yesus merupakan aturan atau kesepakatan dalam hidup bersama. Kalau aturan itu dilanggar, maka kehidupan bersama akan dicederai dan hidup persaudaraan akan terganggu. Saudara-saudari, hidup ini selalu ada dalam keseimbangan. Artinya, untuk hidup iman, kita diajak untuk mengarahkan hidup kepada Tuhan dan sesama. Prinsipnya adalah takut kepada Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Kisah anak muda dalam Injil mencerminkan hal yang sama, mencari keseimbangan hidup. Terkesan sempurna dari pengungkapan
bagaimana ia telah menghidupi prinsip tersebut. Tuhan juga sangat mengapresiasinya. Namun, di saat yang sama, Tuhan melihat kebebasan dirinya yang terkekang. Tuhan tidak melarang orang memiliki harta, tidak. Tetapi seseorang harus mempunyai kemerdekaan diri sehingga tidak terjebak dalam perhitungan dan kepentingan duniawi untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.